Debat yang bertemakan pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional ini menuai banyak kontroversi, di mana gak bisa dibantah Ganjar yang merupakan paslon ketiga mendominasi debat yang tadinya publik berharap Prabowo yang akan mendominasi karena beliau merupakan seorang menteri pertahanan atau Menhan akan lebih menguasai, namun pada faktanya Ganjar lebih prepare dan lebih siap untuk menjawab serta menerangkan hal-hal yang terjadi pada debat dengan materi yang sudah beliau siapkan dengan baik. Beliau dapat menyampaikan kata-katanya dengan baik dan komunikatif serta mudah dimengerti. Namun di sini Pak Prabowo bukan berarti kalah, karena kita semua tahu Prabowo mungkin bukannya tidak bisa public speaking yang baik, tapi beliau memiliki data-data yang lengkap, dan kita semua tahu bahwa Pak Prabowo tidak pandai dalam berkata-kata atau berbicara. Beliau mengutamakan aksi yang merupakan hal yang beliau sering lakukan, dan kerja nyata sebenarnya Prabowo sangat menguasai materi pada debat ini. Hanya saja nggak bisa dibantah kalau beliau tidak bisa menyampaikannya dengan baik dan tidak dapat menyampaikan sebaik apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Anies Baswedan terlihat kurang menguasai materi dan hanya terus-menerus menyerang personal. Beliau seringkali menyerang paslon lain, terutama Pak Prabowo, dan terlihat hanya menyerang Ganjar sekali terkait ASEAN. Namun berbeda ketika dia berhadapan dengan Pak Prabowo, beliau menyinggung hal pribadi Pak Prabowo terkait kekayaan yang sebenarnya nggak patut masuk dalam konteks atau tema debat yang berlangsung itu. Mending kalau data yang dipaparkan oleh Pak Anies ini sesuai fakta, namun faktanya menurut beberapa yang saya baca dari website saya lupa, tim narasi apa gitu, tanah kekayaan tersebut bukan milik pribadi namun milik negara dengan cap hak guna usaha atau HGU. Beliau juga, Pak Anies juga menyindir soal etika sampai dengan penggunaan senjata bekas dengan tegas. Pak Prabowo, jangan karena ambisi pribadi kita bisa menyesatkan dan menghasut rakyat. Itulah yang dikatakan Pak Prabowo untuk menanggapi apa yang dikatakan Anies tadi. Gak nyampe situ saja, Ganjar dan Anies menyerang soal buku putih target MF dan utang luar negeri Indonesia, di mana Prabowo nggak bisa jawab, dan sebenarnya hal itu tidak pantas untuk dipaparkan di publik. Pak Prabowo mengajak Pak Ganjar untuk membuka hal tersebut di ruang privat. Namun menurut juru bicara tim kampanye 02 Astrio Feligen menjelaskan bahwa ada 3 poin yang dapat menjelaskan tindakan Prabowo di debat panas kemarin. Pertama, buku putih tidak diwajibkan terbit karena berisi informasi yang bersifat nasional, karena akan terancam diolah oleh pihak-pihak asing dan mungkin dapat membahayakan negara. Kedua, terkait minimum essential force atau MEF yang gak mencapai target disebabkan oleh Kementerian Pertahanan merupakan kementerian pertama yang bertindak langsung untuk merelokasikan anggaran pandemi COVID-19 yang berarti mengutamakan kepentingan mendesak dalam negeri dahulu. Ketiga, soal utang yang meningkat, faktanya walaupun terus mengembang di 8.000 triliun, namun rasio utang terhadap PDB kita di angka yang sama, yaitu 37%, sedangkan Cina mencapai 80%, Amerika 120%. Ini artinya angka kita termasuk yang tergolong rendah atau kecil ya. Jadi gimana, apakah dalam debat capres kemarin dapat merubah pilihan diri kalian masing-masing atau semakin yakin dengan pilihannya?